Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arden Alhaq dengan NPM 247820522. Di sini saya akan melakukan video hands-on yang berada di lab 15 ya, ataupun lab yang terakhir. Nah, jadi itu kita disuruh ada beberapa laporan. Hmm, Sebentar, teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Di sini kita akan menjelaskan pada video ini. Nah, yang pertama ini adalah penjelasan arsitekturnya. Menjelaskan diagram arsitektur Smart City Issue Tracking yang dibangun. Ya, jadi uh, pada um, pada arsitektur ini saya tuh menjelaskan bahwa arsitektur diagram sistem Smart City Issue Tracker ini adalah aplikasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu portal citizen, portal admin, backend Django Framework, dan database Postgre gitu. Selanjutnya ada portal citizen itu dibangun dalam bentuk single page application dengan menggunakan HTML gitu, Bootstrap, dan JavaScript. Portal ini tuh digunakan oleh warga untuk membuat laporan, menyimpan laporan sebagai draft, mengajukan laporan, serta melihat file kotanya secara publik gitu. Jadi backend ini dibangun menggunakan Django dan Django REST Framework. Backend ini berfungsi untuk menangani arsitektur atau autentikasi pengguna, proses CRUD, lalu pengginaan privasi dan workflow, status laporan ini, serta penyediaan endpointnya gitu. Jadi untuk autentikasi itu pada portal citizen sistem menggunakan JWT, yaitu akses token untuk refresh token. Sementara itu portal admin menggunakan autentikasi berbasis session Django. Jadi portal admin ini digunakan itu oleh admin atau petugas untuk melihat dashboard statik, melihat dashboard laporan, mencari laporan, serta mengubah status laporan sesuai workflow yang sudah ditentukan gitu. Jadi seluruh penggunaan ini dalam laporan disimpan di dalam database, yaitu yang namanya Postgre, dan diakses oleh Django ORM. Jadi untuk arsitektur cukup segitu. Nah, selanjutnya ini ada demo fungsionalitas aplikasi. Demo ini harus dilakukan langsung browser menggunakan deployment. Portal Citizen demonstrasikan pembuatan draft, ajukan laporan tersebut, report, dan tunjukkan fitur anonimitas dan pada fed kota publik. Terus portal adminnya, login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard, ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya gitu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke membuat draftnya terlebih dahulu. Kita masuk ke front end ya. Nah, jadi di front end yang sudah kita deploy pada di iyat Polynial GitHub IO project 2026 Arinal 1.3 di login gitu. Jadi di sini saya sudah masuk pada tampilan yaitu login citizen. Nah, sekarang kita akan membuka ataupun kita akan login. Setelah saya masuk ke halaman dashboard ataupun citizen, pada halaman ini tuh terdapat fitur untuk menambahkan laporan baru gitu. Kita masuk ke sebagai citizen ya. Nah, sini Bahlil ini sebagai citizen. Kita login. Oke, di sini saya sudah beberapa kali mencoba. Oke, di sini tuh kita akan klik tambah laporan ini. Nah, misalnya kita masukkan apa ya, jalan rusak gitu aja lah. Jembatan rusak gitu. Nah, di sini kita pilih kategorinya. Jembatan itu adalah infrastruktur. Nah, untuk deskripsinya, jembatan tidak bisa dilewati
oleh motor dan mobil, gini aja ya. Nah, lokasinya ada di Bataranila gitu aja. Ini ya. Nah, kita untuk statusnya kita klik yaitu simpan draft terlebih dahulu gitu. Nah, di sini kita oke. Nah, di sini sementara jembatan rusak ini adalah statusnya adalah draft, dan draft ini uh, berarti itu laporan itu masih bersifat pribadi gitu ya. Jadi hanya yang apa hanya dapat dilihat oleh pemiliknya ataupun pembuat laporannya gitu. Jadi semisal saya kan punya dua citizen. Nah, citizen satunya ini tuh tidak bisa membuka si draftnya si Bahlil gitu. Citizen satunya gitu. Jadi semisal hmm, ada dua citizen, yang pertama ada Bahlil dan yang kedua ada Jokowi semisal ini ya teman-teman. Nah, yang di Jokowi ini tidak bisa dilihat oleh Bahlil, dan di Bahlil ini tidak bisa melihat si Jokowi gitu. Jadi itu si statusnya masih draft itu tuh tidak bisa dilihat oleh citizen yang lain gitu intinya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengajukan laporan. Nah, selanjutnya saya akan membuka kembali ya pada edit draft ini, buka ataupun klik aja ya. Nah, di sini misal kita mau ada tambahan lagi nih, tambahin aja nggak apa-apa. Semisal kita sudah mantap dengan laporan, kita langsung klik ajukan, klik kita oke. Nah, di sini statusnya adalah reported ya. Nah, laporan ini sudah masuk ke Vet Kota dan dapat dilihat oleh warga lain gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita logout, kita masuk ke citizen satunya ya, yaitu yang punya saya adalah Jidan ya. Kita klik, nah di Vet Kota. Nah, di sini kan tadi si Bahlil menambahkan yaitu jembatan rusak di Bataranila. Terus si apa ya deskripsinya, ini jembatan tidak bisa dilewati oleh motor dan mobil. Nah, di sini statusnya warga anonim. Nah, jadi tidak terlihat nih siapa yang lapor, jadi aman. Laporan kita itu tidak tersebar kemana-mana gitu. Nah, terus menunjukkan fitur anonimitas. Nah, ini kan tadi kan ada fitur anonimitas. Terus semisal semisal si Jidan ini bikin laporan, dia sama nanti di Vet Kota itu ada dia, jadi saling masuk gitu aja ya. Vet Kota ini gunanya untuk semua semua citizen ataupun admin tuh bisa melihat gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu di portal admin. Mana sebentar, ini kan udah public. Oke, terus portal admin. Nah, pertama kita akan login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Nah, oke. Kita akan masuk ke backend ya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini ya. Tadi kan ini kita udah masuk pada bagian si admin ya, portal admin. Jadi di sini tuh si admin itu bisa merubah status, dan dia tuh tidak bisa merubah draft gitu. Sorry, si admin ini tidak bisa melihat draftnya si citizen. Jadi semisal citizen masih bikin draft, itu si admin itu tidak bakal bisa melihat sebelum dia mengirimkan statusnya ya. Jadi admin ini tugasnya adalah melihat, mengecek. Nah, di sini sudah kelihatan ya, jalan rusak, reported, terus kategori infrastruktur, lokasi Bataranila, deskripsinya. Nah, di sini ada fitur yaitu untuk memverifikasi bahwa si citizen itu bisa aja diverifikasi ataupun enggak gitu. Jadi semisal kita masuk ke verifikasi ini, kita
Tuh, nah, di sini adalah progress. Kita cek di bagian fat kotanya. Nah, di sini tuh masih reported ya. Kita refresh. Oke. Nah, di sini adalah verified. Statusnya 60% gitu. Jadi ya masih ada tahapan lagi dan di sini kita akan in progress. Sorry, selesai ya. Ya, in progress ya bener in progress. Nah, di sini kita akan refresh lagi. Di fat kota. Nah, di sini end progress 80%. Semisal kita pencet kita klik selesai, dia akan resolve. Nah, di sini ya akan resolve juga fat kota. Nah, di sini resolve. Resolve ini statusnya berarti sudah tertangani lah ya, yang untuk jembatan yang rusak ini. Nah, oke. Okay. Untuk selanjutnya apa tadi ya? Sini kan login admin. Oh, tunjukkan dashboard ya. Bentar. Nah, di sini dashboardnya ya. Oke. Okay. Saya tuh ini entah harusnya oke. Okay. Lupa saya. Nah, si admin ini bisa melihat untuk dashboard. Nah, di sini ada statusnya, ada 6 laporan, terus ada satu yang reported dan 3 resolve. Jadi ya, satu yang melapor belum diapa-apain, terus yang 3 ini udah selesai gitu. Nah, untuk kategorinya ini udah ada ya, ada beberapa yang ada. Yang pertama ada bensin, infrastruktur, makanan, dan SS. Ini ya saya bikin sendiri. Nah, di sini juga ada status grafiknya ya, grafik untuk selanjutnya ini di sini laporan yang selesai nih, ada jembatan rusak, nasi padang, bensin susah. Jadi laporan terbarunya ini yang belum kebaca ada yang SSSSS ini ya, sama aja ya yang ada di sini. Nah, untuk searching ini ya bisa juga kita misalnya jembatan nih, jembatan rusak kayak gitu ya. Ya, kembali lagi. Misal tes deraf sawager. Nah, oke lah. Itulah intinya ya. Nah, di sini. Oke, saya akan menjelaskan satu lagi itu. Nah, semisal si citizen itu masuk ke dalam si backend, dia itu akan berbeda ya teman-teman. Jadi gini, semisal di Bahlil nih, Bahlil ini kan citizen. Jadi citizennya si Bahlil ini, semisal di uh, backend itu tidak bisa mengakses statusnya dia. Dia bisanya cuma mencari yaitu SS. Nah, semisal dia cuma bisanya nyari laporan, terus dashboardnya itu tidak bakal bisa dia. Karena kenapa? Dashboard ini fitur yang hanya ada di admin gitu. Jadi si citizen lainnya itu tidak bisa mengakses pada dashboardnya ini ya gitu teman-teman. Oke. Hmm, untuk report dashboard tidak bisa, about dia bisa, kontak bisa. Oke ya. Lanjut. Dan di sini adalah ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya gitu. Nah, tadi sudah kita coba ya untuk uh, statusnya ya, untuk merubahnya. Nah, selanjutnya ini adalah bedah kode dan dokumentasi API. Buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Nah, jadi buka Swagger atau Scalar. Sebentar. Nah, ini ya. Oke, pertama kita akan buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang gitu. Kita ke sini. Nah, kita akan masuk ke file main app-nya ya. Main app mana itu? Main app.
terus di API views. Nah, pada pada bagian ini tuh saya akan menunjukkan salah satu kode yang paling menantang bagi saya ya untuk pengaturan visibilitasnya dan privasi laporan pada API-nya. Nah, pada API views itu .py terdapat logis untuk membedakan laporan yang ditampilkan pada tab laporan saya. Jadi dalam tab fed kotanya gitu ya. Jadi untuk laporan saya itu sistemnya hanya menampilkan laporan milik pengguna yang sedang login, sedangkan pada fed tab kota, sistem ini hanya menampilkan laporan publik dan sistem menampilkan laporan yang masih berstatus draft gitu. Terus kita akan buka di main app di Stylizer. Ya, Stylizer-nya ada di sini. Di sini tuh terdapat metode ya. Nah, di bagian kode ini ada metode, terdapat metode untuk mengatur tampilan identitas pelapor. Jadi request berasal dari fed kota, backend tidak mengirimkan username asli pelapor. Backend langsung mengganti nama pelapor itu sebagai menjadi warga anonim gitu yang tadi saya jelaskan. Jadi pendekatan ini tuh lebih aman dibandingkan menyembunyikan identitas hanya dari front end karena data asli itu tidak ikut dikirim pada respon API-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke API permission ya. Di API permission, mana API permission? Oh, ini. Jadi itu pada API permission ini terdapat permission yang mengatur hak-hak untuk akses pengguna terhadap laporan gitu. Jadi permission ini memastikan bahwa laporan ini hanya dapat diubah ataupun dihapus pemiliknya selama status laporan masih draft. Jika laporan statusnya itu reported ya, ataupun verified, in progress atau resolve-nya itu, maka citizen itu tidak dapat mengubah isi laporan tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu pada dokumentasi API Swagger-nya ya. Oke, sebelum itu kita cek ini videonya masih aman. Oh, masih aman ya. Kita masuk ke di sini saya sudah login ya. Saya sudah login pada publik, jaringan publik ya, ataupun yang sudah dideploy. Nah, sini backend itu juga menyediakan dokumentasi API interaktif menggunakan Swagger ataupun Scalar ya. Dokumentasi ini tuh menampilkan draft endpoint, request body, response, dan status HTTP dari API yang tersedia. Jadi sekarang tuh saya akan mencoba salah satu endpoint yaitu untuk mendapatkan token JWT-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke token ini ya. Nah, di token ini di sini kan sudah ada parameters example value. Nah, caranya kita akan try it out. Nah, di sini kita isi sesuai nama yang kita bikin tadi. Tadi semisal tadi kita akan login ke admin ya. Berarti kita Arinal admin. Gini ya. Ini sesuai punya kita aja ya. Terus gininya untuk PW-nya. Nah, caranya gimana? Terus kita akan execute. Nah, di sini dia mendapatkan akses token, yaitu statusnya kode 200. Nah, cara loginnya. Nah, sini akses kodenya ataupun API-nya ini sudah berbentuk enkripsi ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke di sini authorization ini untuk login ya.
untuk login semisal kita ada perubahan ataupun lihat ataupun menghapus, bisa dari sini bisa kita login. Kita caranya tadi si akses tokennya kita salin, terus kita tempelkan pada value-nya, kita authorization. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk authorization udah login. Di sini ada ketika klik logout nih ya, kita close. Nah, jadi kita akan tes untuk get ya, untuk melihat ya API report. Nah, kita akan melihat reportnya gini. Jadi caranya gimana? Caranya itu kita masuk ke tryout lagi. Nah, di sini untuk halamannya nih, ini kan ada page integer, terus ada page size-nya. Jadi yang pertama ini kita tuh disuruh diminta untuk menampilkan sih apa, mau menampilkan berapa lembar yang kita mau tampilkan gitu. Misal kita mau menampilkan adalah satu. Nah, jadi dari satu ini, mau dari satu lembar ini kita mau menampilkan berapa baris gitu, berapa citizen ataupun berapa pelapor ya. Kita semisal dua saja ya. Nah, caranya eksekusi. Nah, di sini ada kodenya udah 200, dan di sini dia menampilkan dua citizen ya. Dua laporan, sorry. Yang pertama ada jembatan rusak, dan yang kedua ada tes draft Swagger lab 14 gitu. Di sini sudah jelas ya. Ini fitur untuk melihat laporan pada reported ya. Nah, oke. Lanjutnya kita cek lagi untuk dokumentasi, udah kode dokumentasi. Oke, udah buka Swagger. Oke, udah ya. Oke, terus kita lanjut ke nomor 4, running automatic testing. Nah, jadi kita suruh menjalankan perintah eksekusi ya, unit testing backend dan playboard pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada yang fail. Nah, jadi saya sudah mempunyai catatan ya teman-teman, biar saya tidak lupa ya. Nah, di sini tuh kita akan yang pertama akan demo deploy-nya ya. Tadi kan saya sudah pada tahapan. Nah, kita akan langsung masuk ke testing backend unit testingnya ya. Nah, kita masuk ke SSH ya teman-teman, server yang sudah dimiliki oleh si Polinela ya teman-teman. Nah, caranya gimana loginnya, yaitu di sini SSH mahasiswa 05, ini sesuaiin punya kita, terus add ini nomor server ataupun IP-nya publiknya ya, yang sudah disediakan oleh server. Klik. Oh, sorry. Nah, sini ya. Ini nggak ada 8000 nya, ini nggak ada ini portnya. Nah, untuk PW nya sesuaiin. Oke, sudah login ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam mana ini, CD Project API Server City. Nah, oke, kita akan masuk ke CD Project server Smart City. Oke, selanjutnya kita masuk ke INV kalau nggak salah. Nah, ke INV ya, secure INV bin aktif ya, secure INV bin aktif. Oke, sudah INV-nya sudah aktif, di sini sudah jelas. Nah, selanjutnya kita akan cek yaitu Python manage.py test main app setting smart city app test setting output ya.
kita akan langsung tes. Aduh, langsung saja ya. Nah, di sini untuk tes pada bagian manage tes mainnya itu creating this database wireless default system check identity ada. Nah, di sini tuh saya memiliki 25 cumaan ya, bukan 45. Karena kenapa? Karena fitur saya itu ada 25 yang bisa dicek gitu. Nah, selanjutnya ada menghidupkan backend lokal untuk playwordnya. Kenapa harus menghidupkan backend lokal pada playwordnya ya teman-teman? Karena itu uh, kan si HTTP sama HTTPS itu berbeda ya. Jadinya itu tidak saling compare, tidak saling sama ya, tidak bisa disatuin. Jadi beda itu teman-teman. Oke, caranya kita masuk ke dalam yaitu menghidupkan ini ya, masuk ke server, gunakan lokal aja ya. Untuk si servernya itu emang agak susah teman-teman, kita soalnya tidak dapat akses sudonya ya ataupun untuk menginstal npm-nya. Oke, kita manual aja di server apa di apa lokalnya ini, tapi sama aja ya untuk lokal sama deploy. Saya sudah deploy, dan deploy ini sebelum kita sudah kita menyelesaikan yang di lokal ini. Caranya python manage.py. Oke, untuk menjalankan kita tunggu ini jalan. Oke, jalan ya. Dan di sini untuk front end-nya, aduh, untuk front end, nah, di sini front end jalan ya. Terus, aduh, so, nah. Ini ya, baik. Saya lanjut ya. Untuk sekarang yaitu untuk cek npx playword testnya, yaitu di min head. Nah, di sini ada 9 apa ya? 9 proses atau tes ya, satu worker. Nah, di sini akan jalan-jalan sendiri ya untuk webnya. Ini dites secara otomatis oleh si sistem. Kita tungguin untuk yang baik. Nah, kenapa saya tidak menjalankan di server? Karena itu si npx itu tidak, untuk npm itu tidak bisa diinstal pada Ubuntu tersebut gitu. Jadi Ubuntu tersebut itu tidak menyediakan untuk menginstal yaitu npm gitu ya. Jadinya saya melakukan pada proses ini yaitu di lokal ya, ataupun di lokal itu. Tapi memang sama aja sih harusnya. Misal di lokal bisa, seharusnya emang harus bisa di server gitu teman-teman. Logikanya kayak gitu harusnya. Kita tunggu sampai dia selesai. Saya untuk di sini ada 1 menit 50 detik. Nah, di sini untuk 9 prosesnya itu aksesnya run semua ya, ataupun aktif semua jalan ya. Jadi tidak ada problem untuk tahapan ini. Nah, oke. Saya sekarang akan mengecek yaitu converge-nya ya. Nah, di sini ada
Yang pertama adalah perintahnya yaitu Python min3 titik 12 min m converge rs nya. Jadi kita jalanin di smart city ya, oh sorry server ya, kita masuk ke server. Nah kita matikan aja, kita masuk ke Elase. Oke sudah ya. Nah selanjutnya kita masuk ke main app nya ya, yaitu di converge run manage.py test.main-nya. Jadi kita tes pada bagian mainnya saja gitu. Di sini saya tuh ada 25 tes. Kenapa? Yang saya jelaskan seperti tadi. Jadi 25 tes ini adalah di fitur saya yang bisa dites gitu teman-teman. Kebanyakan teman-teman tuh kan ada yang 45, ada yang 52 ataupun dan lain-lain gitu. Nah, punya saya ini ada 25 tesnya. Nah, di sini tesnya agak lumayan lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Habis manajemennya di sini ada yaitu di convert reportnya ya. Tunggu sampai dia selesai. Tunggu saja sampai di sini. Harusnya ini sukses semua ya, soalnya kan titik-titik ini tandanya sukses. Semisal ada R ataupun E ataupun F itu error gitu. Error berarti F itu fail. Jadi ya kalau statusnya E error gitu teman-teman. Kita tunggu saja sampai si converge run manage-nya ini sudah selesai ya tesnya. Ini selama 25 ini ya tes. Kita tunggu saja. Nah, di sini run 25 tes in 107.259s kan. Oke, directory test. Oke, berarti aman ya untuk si converge-nya. Oke, kita langsung ke converge report-nya. Nah, di sini saya berada di sini ada beberapa status ya teman-teman. Nah, di sini kenapa nggak 100 semua? Nah, ini mustahil ya kalau emang dapat 100 semua. Ini berarti emang webnya itu malah dikatakan nggak normal gitu teman-teman. Nah, jadi di sini saya mendapatkan 88%, sedangkan pada lab 15 di sini tuh minimalnya itu di 80% gitu. Jadi semisal di bawah 80% itu harus diperbaiki gitu. Jadi di punya saya ini ada 88%, jadi aman teman-teman. Lanjut ke Python min-m convert HTML gitu. Aduh, di sini sudah ada file HTML-nya ya. Kita start, kita lihat ya. Aduh, oh nggak perlu ya. Smart city saja. Coba aja ya teman-teman. So report. Nah, di sini apa? Di sini tuh seperti sama ya, sama 9 tes, tapi ini versi UI-nya gitu. Jadi ya, dia lebih mudah. Dari modul 1 otoritas, otorisasi dan sesi, di ini dashboard atau jadi aman semua ya, hijau checklist semua. Oke. Nah, selanjutnya yang ada di PDF ini mana tadi ya? Nah, refleksi sebutkan satu kendala, satu sulit bug yang error.
selama 1 semester ini yang dihadapinya. Jadi untuk error itu udah normal lah ya teman-teman, error positif banyak. Jadi yang menurut saya error paling ngeselin atau error paling ngebingungin itu bagian yang terakhir ini pada lab 15. Ini udah paling pusing saya. Makanya ini bikin video udah agak telat ini deadline-nya deh. Udah. Nah, kenapa saya katakan sulit? Nah, saya tuh menghadapi selama pekerjaan project ini tuh selama project ini tuh ada yang menyinkronisasi struktur DOM-nya. Jadi aplikasi dengan selektor pada pengujian playword-nya yang jadi saya tadi. Nah, setelah saya SPA mengalami perbedaan ID, elemen, dan front end tidak lagi sesuai dengan skrip pengujian. Nah, contohnya seperti tombol modal, tab fed kota, input from, dan kontainer laporan. Nah, jadi akibatnya itu pada pengujian awal hanya sebagian tes yang berhasil, sedangkan beberapa tes UI ini mengalami kegagalan. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya itu membaca trackback dan playword, melihat selektor yang gagal ditemukan. Kemudian tuh saya membandingkan dengan struktur HTML aktual pada aplikasi gitu. Nah, setelah itu saya menyesuaikan ID di komponen, struktur, modal from laporan, kontainer kartu laporan, dan perbedaan elemen dashboard agar sesuai dengan kebutuhan tes. Jadi dari kendala ini tuh saya memahami bahwa automatic test bukan hanya digunakan untuk menemukan bug, tapi itu juga berfungsi sebagai kontrak antara perilaku aplikasi yang diharapkan dengan implementasi kode yang dibuat gitu, teman-teman. Oke ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya ataupun perintah-perintah yang belum saya jalankan ataupun kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.